Jumpa kembali dalam mata kuliah rantai pasok. Ini adalah modul terakhir dalam mata kuliah rantai pasok, yaitu tentang teknologi informasi dalam rantai pasok. Dasar-dasar teknologi informasi. Dari sudut pandang perusahaan, semua proses dalam rantai pasok dapat dikategorikan kepada 3 daerah utama. Ya. Pertama, proses berpusat pada aliran bawah, proses difokuskan secara internal, dan proses berfokus pada aliran atas. Klasifikasi ini digunakan untuk menggambarkan proses makro rantai pasok sebagai berikut. Pertama adalah customer relations management, manajemen hubungan dengan pelanggan, manajemen rantai pasok internal, dan manajemen hubungan dengan pemasok. Terdapat perangkat lunak penting yang turut mempengaruhi proses makro rantai pasok, yaitu Transaction Management Foundation yang meliputi dasar ERP, software instruktur, dan software integrasi. Ketika kinerja suatu perusahaan semakin dekat dengan kinerja rantai pasok, sangat penting bagi perusahaan untuk memperhatikan proses makro setelah masa-masa perusahaan berfokus pada proses internal. Maka perkembangan selanjutnya adalah perusahaan harus fokus pada keseluruhan proses rantai pasok untuk memperoleh kinerja yang lebih baik lagi. Proses makro diterapkan pada evolusi software. Perusahaan-perusahaan software di belakang pasar juga mempunyai masa sulit. Misalnya ketika pemain utama Ariba dan Commerce One kehilangan 9% dari puncak pasar kapitalis mereka. Untuk bertahan, perusahaan mundur dari posisi penyedia pasar dan berubah menjadi perusahaan software yang difokuskan pada perusahaan makro. Kategori software yang berkembang sering dengan perkembangan proses makro adalah kategori ERP. Software ERP telah berhasil mengembangkan integrasi data dalam rantai pasok. Perkembangan data yang lebih akurat dapat dikatakan berhasil apabila data dapat digunakan untuk meningkatkan pembuatan keputusan. Pemenang software dalam proses makro. Di antara perusahaan-perusahaan software yang berpusat pada proses makro terdapat 3 faktor yang menentukan keberhasilan mereka. Pertama, kinerja yang fungsional, integrasi dan proses dan makro lainnya, kekuatan dari ekosistem perusahaan software. Kriteria ini juga merupakan kunci keberhasilan bagi perusahaan software karena mereka mengembangkan pencapaian rantai pasok bagi perusahaan. Proses makro rantai pasok. Proses kunci CRM meliputi pemasaran, penjualan, pusat pelayanan, dan manajemen pemesanan. Manajemen rantai pasok internal Supply Chain Management, yang termasuk dalam ESM adalah perencanaan strategi, yaitu tujuan dari proses ini adalah merencanakan ketersediaan sumber dalam jaringan rantai pasok, perencanaan permintaan, pemenuhan, perencanaan penawaran, dan bidang pelayanan. Proses SRM yang utama adalah desain kolaborasi, sumbernya, negosiasinya, pembeliannya, dan kolaborasi penawarannya. Para pemain dalam bidang software yang hanya berfokus pada SRM seperti tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan area fungsionalnya. SRM telah menjadi salah satu daya tarik bagi semua pemain besar dalam ISCM dan ERP. Oleh karena itu, pemain tunggal SRM bersaing ketat dengan pemain ISM dan ERP yang lebih besar dengan memiliki kemampuan integrasi dan ekosistem yang jauh lebih baik. Tanpa keuntungan fungsional, sulit bagi pemain SRM untuk bertahan atas diri mereka sendiri. Karena itu, di masa depan sepertinya area SRM akan didominasi oleh pemain ISM maupun ERP. Fondasi manajemen transaksi TMF merupakan sejarah awal bagi perusahaan pemain software paling besar. Pada awal tahun 1990, ketika pemikiran mengenai rantai pasok mulai berkembang dan ERP sistem mulai terkenal, hanya sedikit sekali perhatian pada aplikasi ketika proses makro yang telah kita bahas sebelumnya. Masa depan teknologi informasi dalam rantai pasok. Terdapat 2 jalur potensial yang dapat dilakukan perusahaan baru untuk memasuki pasar. Pertama adalah melalui penciptaan fungsional superior, baik itu merupakan fungsionalitas spesifik, dan yang kedua adalah jalur lain, yaitu mengembangkan proses integrasi yang dapat meningkatkan pertalian antara proses makro. Praktek teknologi informasi dalam rantai pasok yaitu pertama, memilih sistem yang teknologi informasi yang sejalan dengan faktor-faktor kunci keberhasilan perusahaan, menyelaraskan tingkat kecanggihan dan keperluan adanya sistem yang canggih, berpikir tentang masa depan, menggunakan sistem TI yang mendukung pengambilan keputusan, bukan untuk membuat keputusan, dan mengambil langkah-langkah yang tepat dan mengukur nilai. Terima kasih, demikianlah hari ini saya lakukan. Terima kasih buat perhatian Anda selama ini. Saya harapkan Anda dapat mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan sebelumnya. Sampai jumpa kembali.